Haleluya. Shalom dari kalian. Berapapun jemaat, berapapun yang ada, tunjuk kanan kiri cari yuk. Engkau hebat. Amin. Saya percaya kok, kalau anak-anak Tuhan sama iblis gak pernah takut kok. Yang setuju katakan amin. Kalahnya kadang-kadang cuma dengan hujan. Tapi saya percaya yang di tempat ini luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan yuk. Haleluya. Silakan duduk, thank you, terima kasih, terima kasih. Terus gini aja, yes. Tadi pagi saya bersaksi bagaimana Tuhan pulihkan saya dari cancer, dari sembuh dari kanker. Tapi sore hari ini saya kepengen membawa sesuatu yang berbeda untuk ibadah ini karena tidak terlalu panjang. Saya diberi waktu hanya sekitar 25 menit sampai dengan maksimal 27 menit katanya. Tapi saya percaya apapun terjadi, Tuhan kita dahsyat. Hari ini saya bicara ketika sedang lemah, ketika kita sedang hancur, ketika kita sedang membutuhkan sesuatu kekuatan. Acap kali pergaulan, saya ulangi. Acap kali komunitas bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mukjizat, memberikan kekuatan. Kapanpun saya khotbah, berapapun jemaatnya, kalau nggak ada yang amin, waktu saya tambah 5 menit. Amin? Ayo semangat doh. Ayo percaya bahwa komunitas rohani yang benar acap kali bisa membawa berkat loh. Acap kali komunitas pergaulan yang benar, pergaulan yang ada berdampak untuk menguatkan yang lemah, untuk membuat sesuatu rencana Tuhan terjadi, ada mukjizat. Yang setuju katakan amin. Ayo PPT saya siapkan. Mohon maaf sebentar. Yes. Komunitas rohani yang sehat akan membawa kita kepada kehidupan yang mengalami mukjizat. Sama-sama dengan saya katakan yuk, alami mukjizat. Alami mukjizat. Mau? Dan saya percaya mukjizat ini adalah kuasa Tuhan, pemberian dari Tuhan, karunia Tuhan. Jadi sekali lagi kita mau belajar satu pergaulan yang sangat luar biasa, simple, pergaulan yang berdampak. Sama-sama dengan saya katakan yuk, saya mau bergaul yang berdampak. Termasuk sore ini Anda dengar, lihat kanan kiri belakang muka belakang, ini adalah satu komunitas. Yang setuju katakan amin. Ini satu komunitas, amin. Dan kita bisa berdampak. Amin. Yes, komunitas ini saya di Jogja, ada komunitas jalan-jalan pagi yang setiap bulan kami juga mengadakan persekutuan doa. Nah, ini saya akan bawakan sedikit bahwa lewat komunitas inilah ketika saya sudah hancur, ketika saya divonis kanker, yang tadi pagi datang mendengar khotbah saya bisa angkat tangan? Anda dengar Bu? Anda lihat kesaksian saya. Kanker saya sebesar 13 cm yang ada di dalam perut. Limfoma, kelenjar getah bening, saya kena kanker stadium 4. Enggak main-main. Ketika saya sudah enggak berdaya, ketika saya sudah kayaknya sudah enggak ada jalan, ketika sepertinya klik. Yes. Ketika saya kena cancer seperti ini, sekali lagi nanti saya akan ulang di ibadah yang ketiga, lengkap. Tapi ini saya cuplikan aja tadi, saya mengatakan ketika saya sedang lemah, ketika saya sedang gak mampu, ada satu firman Tuhan yang mengatakan, saat itu ketika ada seorang lumpuh, Anda masih ingat? Yang sudah gak berdaya, sudah gak bisa berjalan, sudah gak bisa, saya saat itu juga sama. Saya sudah gak ada kemampuan untuk bisa bangkit. Saya gak punya kemampuan untuk bisa bisa sembuh. Tapi lewat komunitas, kita akan belajar yuk. Klik satu lagi yuk. Acap kali ketika sedang kena masalah seperti itu, kanker sebesar 13 cm yang ada di dalam perut, sepertinya saya sedang di dalam badai yang besar, badai yang gak ngerti. Tetapi sekali lagi kita mau belajar yuk. Masih ada komunitas yang berdampak. Hari ini tangkap seberapapun yang hadir. Jadilah komunitas ini berdampak yang positif. Amin. Amin. Yes.
masih ada komunitas yang berdampak. Lukas 5 ayat 18 dan 19. Sudah saya take di sini biar cepat saja. Klik. Yes. Lukas 5 ayat 18. Saat itu kisahnya adalah seorang yang lumpuh, yang tidak bisa mampu apapun juga, akan dibawa menghadap Yesus. Nanti dibaca lengkap. Lukas 5 mulai ayat 17, 16, 17, 18, 19, saya baca dulu. Lalu datanglah beberapa orang, sama-sama dengan saya katakan beberapa orang. Sama-sama dengan saya katakan yuk beberapa orang. Ini juga beberapa orang loh. Yang 7 katakan amin. Tunjuk belakangmu termasuk kamu. Amin. Ini beberapa orang ini yang saya akan tandaskan bahwa beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh, seorang yang sedang tidak berdaya, seorang yang mungkin sudah nggak punya harapan, sama seperti saya ketika divonis kanker itu. Beberapa orang ini mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Kembali sekali lagi katakan yuk mereka. Mereka ini siapa? Beberapa orang tadi. Sama-sama dengan saya katakan komunitas. Yes. Mereka berusaha membawa si lumpuh ini masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19 dikatakan, karena sama-sama dengan saya lagi katakan yuk mereka. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang yang berkerumun saat itu Yesus sedang mengajar. Saat itu sedang Yesus menunjukkan demonstrasinya, lewat dialah ada kuasa kesembuhan. Amin. Sehingga banyak orang berdatangan, tetapi mereka gak bisa masuk untuk membawa si lumpuh yang gak berdaya ini. Karena banyaknya orang di situ, maka naiklah mereka dengan jalan yang sudah tidak masuk akal. Si lumpuh dibawa naik ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saya rasakan saat ketika saya jatuh. Saya rasakan ketika saya enggak berdaya. Divonis kanker. Stadium yang enggak main-main. Saya sudah enggak mampu, sudah enggak berdaya. Tetapi ada sesuatu, sekali lagi dengan saya katakan yuk komunitas. Komunitas yang berdampak. Ketika saya sudah lemah, saya enggak mau, saya enggak ada lagi semangat, enggak mampu untuk apapun juga. Teman-teman saya dari persekutuan doa di Jogja. Yang tidak ada hubungan famili, klik satu lagi yuk. Yes. Tanpa setahu saya mereka datang ke Singapura. Ini nggak ada hubungan saudara dengan saya. Mereka datang ke Singapura hanya mau memberikan surprise, memberikan kejutan. Supaya saya semangat, bangkit, jangan terpuruk. Ini dilakukan oleh komunitas kok. Sehingga sekali lagi judul siang ini, kamu pun komunitas yang bisa berdampak positif. Amin. Saat itu saya nggak berdaya, ini sebelum saya dibawa ke Singapura, yang depan ini adalah ketua sinode kami. Ketika saya mau berangkat ke Singapura, mereka berdoa. Yang di atas adalah ketika saya sampai di Singapura, saya lemah, saya loyo, divonis kanker 13 cm, saya nggak berdaya. Aku tahu nggak ada jalan lagi di depan. Tiba-tiba datang teman-teman persekutuan doa dari Jogja ke Singapura, bukan ongkos dari saya loh. Komunitas ini hanya ingin memberikan, aku harus berdampak. Saya semangat, saya mulai yes. Klik satu lagi yuk. Yes. Mereka datang 1 hari sebelum tanggal 21 Juni, tepat ulang tahun saya sebenarnya. Sebetulnya mereka mau memberikan surprise, kamu harus semangat. Saya masuk rumah sakit tanggal 16, ketika divonis cancer tanggal 16 Agustus. Tanggal 21 Juni 5 hari saya ulang tahun, mereka datang tanggal 20, 21 memberikan kejutan. Bahwa Matius Wibowo bangkit lewat komunitas kok. Saya tergerak. Singkat cerita ketika divonis kanker itu saya hanya teriak kok, saya hanya komplain, saya nggak berdaya. Klik lagi yuk. Hasil komunitas yang berdampak itu apa sih? Ayo klik.
Mereka hanya membawa satu postcard. Kata-kata merah ini membuat saya semangat. Pak Bowo pasti sembuh. Dari Jogja hanya membawa card name kecil. Ditunjukkan ke saya, Pak Bowo pasti sembuh, Pak Bowo pasti sembuh. Ayo happy birthday, ayo bersama-sama lagi, ayo gabung lagi kembali ke Jogja dengan semangat. Kembali kepada perikop yang kita bawakan tadi di dalam Lukas 5 tadi. Klik satu lagi yuk. Yes. Apa sih komunitas? Bisa berdampak apa saja sih? Ini yang mau saya bawa. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka loh. Yesus nggak melihat si lumpuh ini berapa berat sakitnya dia. Tetapi justru di perikop ini dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka yang menggotong orang lumpuh ini yang ditunjuk Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dengan kata lain, nanti saya bahas lagi pelan. Lewat iman. Saya ulangi, sorry. Lewat komunitas mampu membangkitkan iman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Klik. Yes. Lewat komunitas iman saya yang sudah hancur. Iman saya yang adanya saat itu sudah komplain. Tuhan yang mana dan sebagainya. Bagaimana saya bisa sembuh. Saya nggak punya tenaga. Ternyata lewat komunitas ini. Mampu mengupgrade iman. Nggak ada yang amin. Amin. Hari ini yuk komunitas ini juga mampu ketika ada temanmu. Yang hari-hari ini mungkin sedang loyo. Yang sedang mungkin down. Yuk. Bangkitkan iman mereka. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Singkat cerita, komunitas inilah yang berdampak untuk membangkitkan ketika saya sudah loyo. Klik lagi. Ini satu gambaran saja. Saya pulang sebelum saya menjalani kemo dan suntik di kanker saya. Ini di atas adalah kemarin sebelum ke sini kami melayani DPD persekutuan doa kami di JJP yang ada. JJP adalah jalan-jalan pagi di Jogja. Kami punya komunitas inilah yang berkumpul, terus berdoa, terus bersama-sama. Ini sebagian tadi yang datang ke Singapura untuk membangkitkan semangat saya. Inilah komunitas-komunitas kami juga ada di Mesbah Keluarga. Mungkin di sini ada enggak ya? Family Altar, ada. Ini. Yang terus memberikan kekuatan, yes kau bangkit. Setelah saya mulai iman, saya mulai semangat tumbuh kembali. Lewat komunitas inilah iman saya bangkit. Sama-sama dengan saya katakan yuk mengupgrade iman. Sama-sama dengan saya katakan membangkitkan kembali iman. Lewat komunitas ini. Yang kedua, sederhana sekali kok. Bahkan lihat, yuk klik lagi yuk. Saya mau menjalani kemo. Anda melihat yang sebelah sana, yang paling atasnya adalah Bapak Gembala saya. Terbang ke Singapura hanya untuk mendoakan. Ini juga komunitas. Yang sebelah kiri ini adalah Pastor Albert Tanoni yang punya Impact Studio. Saya sering khotbah di gerejanya JCC Jakarta. Tengahnya adalah dokter yang merawat saya. Ini komunitas yang terus saya mulai bangkit, saya harus sembuh. Karena iman saya kembali di-upgrade. Amin. Amin. Saya mulai jalan kemo. Yang kedua sederhana sekali kok. Komunitas ini selain berdampak mengupgrade iman. Yang kedua, klik. Yes. Sama-sama dengan saya yuk, komunitas. Sama-sama dengan saya katanya komunitas. Mengingatkan keselamatan yang benar. Amin. Tadi pagi yang datang ingat. Seorang pendeta sampai teriak, Yesus yang mana? Yesus Tuhan yang mana yang saya layani? Ketika saya divonis kanker, saya sempat teriak seperti itu loh. Sepertinya saya bimbang. Mana keselamatan itu? Tapi saya dapat ayat tadi pagi kalau masih ingat dicatat. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama. Di dalam Lukas 5 ayat 24a, yes.
Dilanjut saya bacakan dulu. Ini saya bacakan di Lukas 5 karena hubungannya dengan komunitas tadi. Ternyata lewat komunitas inilah mengingatkan kembali bahwa keselamatan yang benar only Jesus. Enggak ada yang amin. Saya khotbah dari bawah boleh. Yang shooting bingung nanti, yes. Ayo, lewat komunitas ternyata bisa mengingatkan loh ketika Anda ragu-ragu lagi. Ketika Anda mulai goyah, ketika Anda mulai bimbang mungkin temanmu. Yuk, lewat Anda inilah mampu mengingatkan bahwa keselamatan yang benar only Jesus. Berikan tepuk tangan dong. Ketika di ayat 24 tadi kata, tetapi katanya supaya kamu tahu bahwa di dunia ini siapa yang berkuasa? Anak Manu. Namanya siapa? Namanya siapa? Sama-sama dengan saya katanya Yesus Kristus. Yang berkuasa mengampuni dosa. Dialah jalan. Dialah kebenaran. Dialah hidup. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yuk klik lagi, klik cepat yuk, klik satu lagi. Sama kok, ini sama. Untuk waktu klik satu lagi. Ini yang paling terakhir, ini yang penting nih. Yes. Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat ini saya dapat. Ketika saya sedang goyah. Mana jalan yang benar? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui yang setuju katakan amin. Berarti yang kedua, yang pertama tadi komunitas mampu mengupgrade iman, mau membangkitkan iman. Yang kedua, komunitas mampu mengingatkan keselamatan yang benar. Tepuk tangan dong. Biar gak ngantuk ya. Amin. Amin. Yes. Yang terakhir deh. Ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Amin. Kata Pak Samuel katanya. Yes. Saya kenal dengan Bapak Gembala Anda sudah puluhan tahun. Saya kenal sahabat beliau. Dan saya percaya bahwa ternyata kita mau belajar yuk. Jangan anggap enteng kecil ini komunitas yang sepertinya tidak ada artinya. Jangan salah loh. Ternyata lewat komunitas yang benar. Mampu mengupgrade iman yang sudah loyo. Komunitas yang benar mampu mengingatkan kembali keselamatan di dunia, di bumi, dimanapun juga. Dengar, only Jesus Kristus. Amin. Amin. Yang terakhir, ternyata lewat komunitas. Seperti ibadah sore hari ini. Yang disebut ibadah MUK. Bisa terjadi lewat komunitas loh. Ketika engkau mengajak temanmu yang lemah. Ketika engkau mengajak temanmu yang sakit. Ketika engkau mengajak mungkin orang yang sedang gak berdaya. Bisa terjadi. Sama ini. Yuk klik satu lagi ya. Sama-sama dengan saya katakan yuk komunitas. Mampu untuk membuat orang yang lemah terima mukjizat. Ini lewat pendarahan yang tadi bagi mendengar. Kalau nanti Anda mau yang belum mendengar kesaksian saya lengkap nanti di ibadah yang jam 5 saya akan ulang lengkap. Bagaimana ketika saya di kemo saya lewat pendarahan yang berliter-liter. Secara medis dokter mengatakan waktu itu tadi pagi saya lupa. Enggak sampaikan, dokter sampai mengatakan tidak ada orang pendarahan sembuh kansernya, tidak ada. Secara medis enggak ada. Tapi dokter mengatakan, ketika medis mengatakan tidak mungkin, saat itu Tuhan sedang bekerja. Amin. Ini lihat sampai akhirnya dalam waktu 3 bulan kanker 13 cm. Belum yang bercabang-cabang, belum yang sudah menyebar. Ingat, habis, sembuh total. Amin. Yuk klik, bacakan ayatnya. Tetap di Lukas 5, ayat 24b dan ayat 25. Berkatalah Yesus, berkatalah ialah kepada orang lumpuh itu. Dia tunjuk sekarang nih baru, orang lumpuh ini baru ngomong nih Yesus. Tadi ngomong kepada mereka pengusung ini. Sekarang baru ngomong berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan ini baca bersama yuk 2, 3.
Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Terjadi mukjizat. Ternyata lewat komunitas yang kelihatannya apa sih dampaknya? Lewat komunitas mampu mendatangkan mukjizat. Amin. Kok yang gak ada yang tepuk tangan toh? Amin. Sekali lagi saya ulangi. Apabila Anda mau mendengarkan atau mungkin ada saudaramu yang sedang lemah hari ini. Jangan-jangan kita siap jadi komunitas yang mampu mengupgrade iman. Jadikan komunitasmu mengingatkan bahwa keselamatan only Jesus. Jadikan komunitas ini berdampak untuk membawa, melakukan, menerima yang namanya mukjizat. Tepuk tangan dong. Amin. Amin. Sore hari ini saya gak panjang-panjang. Tapi sekali lagi yuk. Berapapun saya gak mau hitung jumlahnya. Saya kepengen komunitas ini juga berdampak. Amin. Kalau ada tetanggamu, kalau ada saudaramu yang sedang lemah, yang mungkin seperti tadi cerita tadi ketika saya kanker limfoma kelenjar getah bening 13 cm yang paling besar di perut, yang lain sudah menyebar masuk ke paru dan sebagainya loh. Sedang loyo. Iman saya sedang hancur. Ternyata lewat komunitas saya di-upgrade imannya. Amin. Ternyata lewat komunitas saya diingatkan. Hanya Yesus jalan. Hanya Yesus kebenaran. Hanya Yesuslah hidup yang benar. Amin. Ternyata lewat komunitas mampu mendatangkan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan sekali lagi. Hari ini simpel, yuk kita angkat pujian, bantu saya yuk.